Saya Benhard Aldrin Emor, saya di Suara Cita Edukasi. Selamat datang di Suara Cita Edukasi. Tamu inspiratif kali ini, beliau adalah Bapak Benhard Aldrin Emor, ahli media teknik mesin. Beliau adalah pendamping lokal desa yang mendampingi 4 desa di Lamongan Timur. Seperti yang kita ketahui bahwa PLD ini bekerja langsung di bawah Kementerian Desa. Bisa disebut beliau adalah salah satu pejuang pembangunan desa di Indonesia. Selamat datang Pak Aldrin. Terima kasih. Di Suara Cita Edukasi. Oke Pak, ini sangat menarik. Saya melihat riwayat karir Anda, pernah bekerja di luar negeri, selanjutnya bekerja di Japan International Cooperation Agency untuk proyek di Sulawesi Utara. Lalu sebagai pelaku pemberdayaan, sebagai fasilitator desa tangguh bencana, dan sekarang sebagai pelaku pemberdayaan di desa khususnya penggunaan dana desa sebagai pendamping lokal desa. Pertanyaan pertama saya Pak, sudah berapa lama Anda menjadi PLD dan sebenarnya apa saja tugas PLD ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Betapa pentingnya bidang pemberdayaan ini. Ini bidang yang sangat menantang menurut saya. Karena berhubungan dengan banyak orang. Jadi saya sudah bekerja di TPP sebagai TPPI, tenaga pendamping profesional, yang dulunya disebut PLD, pendamping lokal desa, sejak tahun 2015. Jadi sekitar 9 tahun sejak diluncurkannya program dana desa. Nah, banyak suka dukanya dalam bekerja di pendamping lokal desa, khususnya di pemberdayaan masyarakat. Nah, tugas pokok kami sebagai pendamping lokal desa adalah mendampingi desa dalam kegiatan pendataan desa, mulai dari kegiatan perencanaan desa, pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, sampai pada evaluasi atau pengawasan. Juga kami mendampingi BUMDes yang berskala lokal di desa. Itu secara umum pekerjaan kami di desa. Oke, baik Pak. Bagaimana cara PLD melakukan pendataan desa? Apa saja yang didata Pak? Nah ini, memang ya ada istilah kami sebagai pendamping desa bahwa ya kami cuma pendamping data. Itu ada sebagian orang yang bilang begitu kami. Tapi itu menurut saya nggak apa-apa. Itu mungkin itu kami juga introspeksi diri. Ada orang yang menilai evaluasi kami. Kan banyak yang menilai masyarakat, pemerintah, stakeholder. Nah, data ini banyak sekali sebenarnya yang kami data. Multidata sebenarnya, mulai dari pendataan kegiatan di lapangan, sarpras, non sarpras, baru kegiatan berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, juga BUMDes, juga terutama data tentang APBDes, RKP, dan data-data perencanaan desa, serta data-data tentang musyawarah desa. Itu kira-kira sebagian besar yang kami data. Baik Pak. Selanjutnya, setelah melakukan pendataan, bagaimana PLD membantu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa? Nah, setelah kami melaksanakan pendataan, tentu di mana-mana, bidang apapun itu, data itu sangat penting. Jadi juga berhubungan dengan kualitas data. Jadi kalau data itu salah, pengerjaannya itu salah. Jadi basic dari segala kegiatan yang ada di desa ini mulai dari data, pendataan. Jadi kami mendata sekecil apapun di desa. Contohnya di Desa Wolang ada 10 jaga yang kami dampingi. Jadi tiap jaga itu ada data.
mulai dari data demografi, data penduduk, Oke. situasi di tempat itu bagaimana, data pendidikan, kesehatan. Karena tujuan kan pemerintah ini untuk mensejahterakan masyarakat lewat dana desa kan. Iya. Jadi data itu yang dari bottom up, itu bottom up istilah itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Karena kalau data itu salah dari bawah, pengolahan data di atas jadi salah. Semua kan datang dari bawah. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan fisik non fisik sebentar, dari data yang kami kolek, kami serahkan ke kecamatan, dikirim juga ke kabupaten sampai provinsi. Nah, dari itu mereka olah. Dan khususnya dalam bidang pelaksanaan kegiatan Sarpras, itu data kami kirim ke kabupaten, diolah kabupaten. Dan kegiatan Sarpras ini dilakukan oleh desa. Sifat kami hanya mendampingi dan membantu pemerintah desa. Dan pelaksanaannya di lapangan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Nah, sekarang betapa pentingnya pelaksanaan untuk kegiatan Sarpras harus dilibatkan masyarakat desa itu sendiri yang berskala lokal. Misalnya pekerjaan di Jaga 1 dan Jaga 2 harus dilibatkan masyarakat di situ. Dan ini menyangkut juga soal ekonomi. Oke. Jadi betapa pemerintah sudah memikirkan sebaik-baiknya bahwa dana desa harus tepat sasaran. Itu tujuannya. Jadi kami juga mengawasi sampai ke pekerjaan kecil di desa seperti itu. Oke, tadi sudah disinggung mengawasi ya tentang Iya. pengawasan. Bagaimana cara PLD itu mengawasi pembangunan tersebut? Nah, kenapa sampai di tahapan pengawasan? Itu termasuk tupoksi kami juga dari kegiatan yang sudah akan dilakukan itu lewat perencanaan desa. Jadi perencanaan desa itu lewat musyawarah desa awalnya. Malahan ada seharusnya mesti lewat musyawarah di dusun atau jaga dulu. Oke. Baru dibawa ke ranah desa. Jadi semua dusun akan bermusyawarah di situ, semua jaga akan bermusyawarah menyampaikan ya istilah unek-unek apa yang mereka butuhkan di lingkungan mereka setempat, dituangkan di perencanaan desa. Kemudian lewatilah tahap berikut adalah penentuan prioritas kegiatan itu. Jadi oke lah, mungkin Ibu tahu kalau dalam diskusi dalam musyawarah banyak usulan yang disampaikan, baik itu bersifat fisik dan non fisik kan. Jadi di tahapan penentuan prioritas kegiatan itu juga ada musyawarah. Jadi di situ dirumuskan bersama-sama mana yang menjadi prioritas kegiatan. Jadi semua harus lewat musyawarah supaya di kemudian hari tidak jadi masalah. Misalnya ada ya biasa di masyarakat ada yang mungkin merasa kami dianaktirikan loh ya. Tapi semua diputuskan di musyawarah semua. Baru ada tahapan perumusan. Okay. Dan juga di dalam pelaksanaan sebentar, di pelaksanaan kegiatan, kami sangat concern mengenai kualitas pekerjaan. Jadi pertama kami sendiri dengan tim kami sebagai TPP di Lamongan Timur mengawasi mulai dari 0% istilahnya. Kalau di sini kita ada kegiatan peletakan batu pertama, jadi mengundang kami sebagai TPP untuk menghadiri di mana titik nolnya. Jadi itu belum ada pekerjaan sama sekali, mungkin baru material yang dibawa di tempat itu. Jadi di situ kami berdiskusi dengan pekerja pemerintah desa dan kecamatan. Nah setelah itu dalam juga pelaksanaan kegiatan di 0 sampai 50% kami juga awasi. 75% sampai di 100% kami awasi. Dan itu kami bekerja sama juga dengan kecamatan. Kami bersyukur pemerintah kecamatan Lamongan Timur sangat bekerja sama dengan kami. Dan di saat pekerjaan selesai 100%, kami juga datang memonif, monitoring evaluasi, dan mengecek kualitas pekerjaan itu sesuai dengan desain dan RAP. Jadi
kebetulan di salah satu tim kami ada tenaga teknis. Jadi dia yang mungkin memeriksa yang lebih detail karena dia berhubungan dengan keahliannya. Dan sama-sama kita buat berita acara bersama hukum tua dan kecamatan dan kami juga pendamping. Jadi benar-benar itu sah kegiatan itu dengan adanya berita acara yang dibuat. Kalaupun ada sesuatu misalnya belum cukup volume menurut evaluasi kami sampaikan ke pemerintah desa. Oke, baik. Dan mungkin akan diperbaiki. Sampai di situ bahwa kalau mereka mau perbaiki atau tambah volume, nah di situ hukum tua atau pemerintah desa menyampaikan ke kami silakan periksa kembali, kami datang kembali untuk memeriksa pekerjaan tersebut. Oke, untuk periode ini di Langwan Timur apa saja pembangunan yang telah dilakukan? Ya kalau di bidang fisik ya Sarpras terutama ya yang menyangkut peningkatan produksi pertanian. Jadi contohnya Wolaang. Desa Wolaang kita kenal bersama bahwa memiliki persawahan yang luas. Jadi sebagian masyarakat sini bekerja sebagai petani. Nah, bagaimana kita ingin menunjang produksi pertanian kalau infrastruktur yang menuju ke tempat bekerja mereka itu tidak ditunjang. Nah, betapa pentingnya ini dana desa. Kita sangat akui hukum tua di sini, pemerintah desa di sini yang sangat memperhatikan bidang pertanian. Karena ini salah satu komoditas yang jadi unggulan di desa ini dan juga desa-desa tetangga lain. Karena sebagian besar orang sini bekerja sebagai petani juga bekerja di sawah dan ada beberapa petani sampai membangun tempat penjemuran padi dan gilingan padi. Nah, jadi pekerjaan fisik ini contoh yang ada untuk menunjang atau produksi pertanian adalah misalnya drainase atau saluran irigasi, juga jalan biasanya yang sudah kami monef adalah rabet beton untuk menuju ke tempat sawah itu juga ada yang paving block dan saluran air. Nah, tanggapan masyarakat sangat antusias bahwa sungguh pemerintah memperhatikan mereka. Nah, kalau saya monef, saya pribadi, saya juga sempat berbincang-bincang dengan para petani. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pekerjaan fisik yang sudah difasilitasi dan dibuat oleh pemerintah? Wow, sungguh sangat membantu mereka. Dulunya kalau menuju ke tempat sawah itu, misalnya di sawah A, dia harus melewati litir dan jalan yang sangat ekstrim. Sekarang serta adanya dana desa yang dikucurkan pemerintah langsung ke rekening desa, kami juga mengawasi. Mereka tanggapi sangat positif dan sangat bersyukur karena hasil juga dari petani mereka lancar-lancar dan ya pemerintah desa sangat menunjang, mengapresiasi dengan pemerintah desa. Terima kasih. Itu yang saya lihat. Oke, baik, sangat luar biasa ya Pak. Selanjutnya Pak, apakah selama menjadi PLD ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan bagaimana Anda menyelesaikannya? Nah, memang tentu saja dalam setiap pekerjaan ada suka dukanya. Apalagi saya bilang tadi kan ini pemberdayaan masyarakat. Ini pekerjaan yang menantang saya. Karena saya melihat sejak saya dari kerja di luar negeri, perbedaan situasi kehidupan sangat berbeda dengan situasi yang ada di Indonesia. Di culture sistem yang dipakai. Jadi itu yang membuat saya sangat terketuk hati. Jadi
waktu pulang dari luar negeri dan sempat saya bekerja dengan saya bilang tadi dengan JICA, penerapan tentang bagaimana sistem kerja mereka dan manajerial. Nah, waktu diturunkannya dana ini, saya betapa sangat bersyukur ya, karena dulunya mesti melewati birokrasi sebagian panjangnya, harus melewati beberapa tahapan, tapi sekarang pemerintah menerapkan bahwa ini harus langsung ke rekening desa dan dipergunakan sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya oleh desa. Nah, itu memang salah satu peningkatan yang sangat signifikan dalam soal pemberdayaan masyarakat dan program-program yang ada di desa. Sebab di desa banyak kan berhubungan dengan kementerian, bidang-bidang dari kementerian banyak di desa. Nah, khususnya dana desa itu sangat mengapresiasi dari kebijakan pemerintah ini, bahwa itu harus menyentuh rakyat sampai di bawah, apalagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Kan di desa paling banyak, di desa itu ada masyarakat miskin banyak di desa, berkebutuhan khusus banyak di desa, ya kan, petani banyak di desa. Yang menunjang negara ini kan petani dan masyarakat dari desa. Tanpa desa kan mungkin kegiatan ekonomi di tingkat nasional akan turun. Jadi dana desa yang dikucurkan di desa itu memang harus menyentuh baik-baik untuk kebutuhan para petani, para pedagang. Nah itu, nah masalah memang itulah. Di sini karena saya banyak bersentuhan dengan masyarakat, itu kadang usulan-usulan mereka di luar musyawarah desa yang dijadwalkan. Jadi ada masyarakat yang sempat datang ke rumah saya berdiskusi. Kok kenapa pekerjaan fisik kebanyakan cuma di sana, macam cuma di sini, atau bantuan misalnya kan kita juga mengawasi tentang BLT, bantuan langsung tunai, dan khususnya dana desa. Nah itu banyak juga yang sebagai pendamping lokal desa, banyak mereka sampaikan ke kami juga, tolong diperhatikan soal ini kan prinsip keadilan. Jadi kami juga tidak langsung memberikan jawaban kepada masyarakat. Kami arahkan, bagusnya Bapak dan Ibu kalau ada acara musyawarah langsung ke tempat musyawarah, langsung sampaikan. Cuman masalahnya di sini ada yang masih mungkin saya terus terang aja ya, mungkin berbeda pandangan politik sampai mereka tidak datang, atau di saat waktu ada pemilihan hukum tua atau kepala desa mereka tidak memilih si A atau si B, tapi makanya enggan mereka mungkin ke musyawarah, mereka sampaikan kepada pendamping desa. Ya, tapi itu artinya saya melihat Pak bahwa masalah-masalah tersebut Anda selesaikan dengan berkomunikasi. Ya, dan berdiskusi. Ya, betul. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, saya melihat Anda sangat bersemangat nih Pak. Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana Anda menjaga semangat Anda dan motivasi Anda tetap tinggi sebagai PLD Pak? Nah, balik lagi dari awal bahwa mengapa saya suka kerja sebagai di bidang pemberdayaan masyarakat. Sejak saya juga dari JICA, saya bekerja sebagai fasilitator desa tangguh bencana. Betapa tujuan utama pembangunan nasional kan itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memberikan edukasi, pengembangan keahlian, dan salah satunya itu ini melalui dana desa ini. Betapa mungkin ya sudah dirumuskan oleh para ahli, para pemerintah yang stakeholder yang berkepentingan dan yang expert. Jadi selain ada usulan dari bottom up, ada dari bawah ke atas. Jadi lihatlah sebenarnya masyarakat yang ada di bawah, apa keluhan mereka, apa yang
hari-hari mereka hadapi setiap hari. Jadi itu motivasi saya, Pak. Oke. Apa? Berdayakan masyarakat di desa itu hal yang mulia sebenarnya. Saya itu sebab saya lama juga di luar negeri, saya melihat kenapa di sana tuh prinsip keadilan sosial itu diterapkan benar-benar. Walaupun nggak 100% ya. Kenapa di sini ketimpangan antara orang kaya, miskin, menengah itu tinggi sekali. Nah, bersyukur saya tidak terlalu ya pemerintah sekarang ini menerapkan itu dana desa itu. Wow, itu suatu hal yang memang luar biasa dan sangat menyentuh masyarakat di bawah. Nah, itu juga sesuai dengan semangat saya. Lebih baik kita memberdayakan masyarakat, meningkatkan taraf hidup mereka, itu suatu hal yang mulia. Jadi itu motivasi saya terus dalam kehidupan, dalam kerja, dalam berumah tangga, keluarga, dan bermasyarakat. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, apa arti kesuksesan menurut Anda? Saya Kristen kan, jadi seperti yang diajarkan bahwa kalau kau mengasihi itu mesti ada action. Oke. Jadi Anda bilang-bilang mengasihi, tapi kalau tidak ada action itu bukan mengasihi. Jadi apa yang sebenarnya ada pada kita, hal-hal yang positif, hal yang berguna, ditransferkan ke orang lain, itulah kesuksesan. Bukan masalah dilihat dari materi atau jabatan yang Anda miliki, tapi bagaimana Anda ada impact, ada berdampak pada orang lain untuk memajukan juga orang lain. Oke. Jadi itulah kasih, ajaran dari Tuhan Yesus. Berarti kasih itu harus mampu diejawantahkan Ya, dalam benar, kehidupan itu. kita. Ya, seperti itu, Bu. Oke, baik. Oke, Pak, Ya. apa filosofi hidup yang Anda pegang? Ya, straight aja. Saya sama seperti toko Tanah Minahasa ini, Dr. Samratulangi, Sito Tumoto. Jadi manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Jadi kita akan sangat berbeban sampai akhir hidup kita tidak berbuah untuk orang lain. Sebab apa arti kehidupan ini? Tuhan kasih orang ability, pengetahuan, kecakapan, tanpa berdampak pada orang lain itu sama sia-sia sebenarnya. Pada akhirnya Tuhan akan tanyakan kita, apa yang kamu sudah buat di dunia ini? Terima kasih sudah berada di Suara Cita Edukasi. Ya, terima kasih.